Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai transfer pricing. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alia Nadira, Herlina Dewi Krisnawati, Eva Pawaka, Rizky Fajar Mahendra, dan Cynthia Iza Saputri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian transfer pricing. Menurut Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, transfer pricing merupakan kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harga transfer dijelaskan sebagai harga yang ditentukan wajib pajak pada saat menjual, membeli, dan membagi sumber daya dengan afiliasinya. Lalu, hubungan istimewa apa yang dimaksud dalam pasal tersebut? Yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya 2 atau lebih wajib pajak yang berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat hubungan sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Selanjutnya, metode perhitungan harga wajar. Dalam metode perhitungan harga wajar, yang pertama yaitu metode Comparable Uncontrolled Price. Metode yang sering disebut CUP atau Comparable Uncontrolled Price ini bertujuan untuk membandingkan harga transaksi dari kedua usaha yang memiliki hubungan istimewa dengan transfer pricing produk sejenis dengan usaha yang tidak memiliki hubungan istimewa. Contoh, PT AAA menyerahkan penjualan barang mentah X kepada afiliasinya PT BBB dengan harga franko tujuan sebesar 50 juta. Di saat yang sama, PT AAA juga menjual barang yang sama kepada pihak ketiga PT CCC dengan franko pabrik sebesar 50 juta dan biaya pengangkutan dan asuransi sebesar 500.000. Dengan metode CUP atau perbandingan ini, harga jual barang mentah X yang wajar dari PT AAA ke PT BBB seharusnya sebesar 500 juta. Selanjutnya yaitu Realized Price Method atau RPM. Metode ini dilakukan di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dijual kembali kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga yang terjadi pada realize tersebut dikurangi dengan laba kotor atau markup wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang memiliki afiliasi atau hubungan istimewa. Contoh, PTA dan PTB yang memiliki hubungan istimewa melakukan transaksi barang sebesar 10 juta rupiah. Kemudian PTB menyerahkan barang tersebut kepada PTC yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan harga sebesar 20 juta rupiah. Ternyata ada transaksi barang sejenis PTAA dan PTBB yang sama sekali tidak memiliki hubungan istimewa dengan markup 20%. Maka nilai kewajaran atas transaksi PTA dan PTB adalah sebesar 20 juta rupiah dikurang 20% dikurang 20 juta rupiah sama dengan 16 juta rupiah. Selanjutnya adalah metode cost plus. Metode yang biasa disebut dengan cost plus method ini menentukan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi antara perusahaan wajib pajak tidak terafiliasi yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Adapun metode ini tepat digunakan ketika barang setengah jadi dijual kepada pihak yang terafiliasi, yang memiliki hubungan spesial. Selain itu, pihak yang terafiliasi memiliki kontrak jangka panjang atau kontrak perjanjian penggunaan fasilitas bersama. Metode ini sangat efektif apabila digunakan pada usaha dengan transaksi penyedia jasa. Berikut merupakan contoh perhitungannya. Lalu ada metode pembagian laba atau profit split.
Metode satu ini mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi pihak yang memiliki hubungan spesial yang dibagi oleh pihak yang memiliki hubungan spesial tersebut menggunakan dasar yang wajar secara ekonomi. Dasar perkiraan tersebut harus menggambarkan laba yang wajar dan tercermin berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan spesial. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode laba kontribusi, pembagian laba yang memiliki hubungan spesial berdasarkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, risiko yang ditanggung setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pihak terafiliasi tersebut. Yang kedua, metode laba residu atau sisa. Metode identifikasi laba sisa dengan mengurangi laba rutin setiap pihak terafiliasi dari laba gabungan, kemudian laba sisa tersebut dialokasikan berdasarkan kontribusi pihak terafiliasi yang terlibat. Nah, metode ini bagi digunakan apabila pihak yang memiliki hubungan istimewa ini benar-benar terintegrasi. Maksudnya, tidak ada aktivitas yang dilakukan secara terpisah. Syarat lainnya adalah terdapat barang yang tak berwujud yang unik menyebabkan sulitnya dalam menemukan pembanding yang tepat. Kemudian yang terakhir terdapat metode laba bersih transaksional atau transactional net margin. Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap biaya penjualan aktiva atau dasar lainnya atas transaksi pihak afiliasi. Dengan persentase lebih laba bersih operasional yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak yang tidak memiliki afiliasi. Singkatnya, hal ini membandingkan laba transaksi antara pihak yang terafiliasi dengan transaksi terhadap pihak yang tidak terafiliasi. Kondisi yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah ketika salah satu pihak yang terafiliasi memiliki kontribusi khusus. Selain itu, salah satu pihak terafiliasi melakukan transaksi yang rumit dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain. Indonesia, aturan mengenai transfer pricing secara umum diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan atau yang dapat disebutkan dengan UU PPh. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing juga dituangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan tersebut disebutkan pengertian arm's length principle, yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Kewajiban wajib pajak untuk membuat dokumentasi transfer pricing yaitu di pasal 18 Perdirjen No. PER 43 PJ 2010 yang secara lengkap berbunyi wajib pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU KUP dan peraturan pelaksanaannya. Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dokumen penentuan harga wajar atau laba wajar yang harus disediakan oleh wajib pajak sekurang-kurangnya mencakup yang pertama gambaran perusahaan secara rinci, yang kedua kebijakan penetapan harga atau penetapan alokasi biaya, yang ketiga hasil analisis kebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, yang keempat pembanding yang terpilih, dan yang terakhir adalah catatan mengenai penerapan metode penentuan harga wajar atau laba wajar yang dipilih oleh wajib pajak. Wajib pajak juga dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang harus diselenggarakan disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan harga wajar atau laba wajar yang dipilih. Selanjutnya adalah jenis-jenis TP-Doc. Pada dasarnya TP-Doc ada 3 jenis. Yang pertama ada master file atau dokumen induk,
Yang kedua local file atau dokumen lokal, dan yang terakhir adalah CBCR atau laporan per negara. Dan yang terakhir adalah metode TP. Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 membagi metode transfer pricing ke dalam dua metode, yaitu yang pertama traditional transaction methods, yang kedua adalah transactional profit methods. Di mana metode tradisional yaitu yang pertama adalah comparable uncontrolled price atau COP. Habis itu ada cost plus method CPM atau C+, resale price method atau RPM, dan sedangkan yang transactional profit methods terdiri dari transactional net margin method atau TNMM, dan yang terakhir adalah profit split method. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam materi yang kami bawakan. Kami mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.